感恩上人的开示，师兄师姐，大家请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿佛。向佛菩萨及上人行三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐起坐。Sebelum kita memulai sinfasya, kita berdoa dulu bersama ya Sesung Sejeh. Doa dimulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心好意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga kaki manusia tersucikan, dunia bebas dari dunia damai dan bebas dari bencana. Ya, Kangen Sesung Sejeh. Selamat pagi Sesung Sejeh. Kita ketemu lagi di pagi hari ini dalam Sinfasyang. Kangen tim Sinfasyang yang sudah setiap hari mengemas Sinfasyang ini dengan begitu baik ya. Kemudian kangen ya kepada Sesung Sejeh yang sudah setia untuk mengikuti Sinfasyang setiap pagi. Kangen juga kepada mitra bajik saya Sufei Sejeh yang selalu menemani ya. Kangen Sufei Sejeh. Kan Ya, Ân silakan Juni Sufei Sejeh. Ya, Kan Ân Juni师姐，selamat pagi，师兄师姐，感恩上人开示。pagi ini kembali kita mendapatkan siraman Dharma ya,师兄师姐。Di bab ini tadi cukup mudah dipahami harusnya ya.
Jadi sekarang mari kita masuki membaca intisari yang telah disiapkan oleh tim intisari. Semoga kita nanti semua bisa ya saling berbagi apa yang telah kita dapatkan dari ceramah master pagi ini, dari episode 1591 ini. Ya, Sutra Teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan, episode 1591, meninggalkan kehidupan berkeluarga dan memasuki jalan dapat membangkitkan kebijaksanaan Buddha. Kita masuki catatan tangan master. Perbendaharaan daripada pengetahuan akan jalan pencerahan, margasnata, dari semua Buddha, kebijaksanaan yang mengetahui benih sebab dari semua makhluk. Dengan kemahatauan sarwanata, tahu akan segala benih daripada jalan pencerahan. Itulah kebijaksanaan Buddha pada tingkat pencerahan menakjubkan, di mana telah mencerahkan diri sendiri dan orang lain, sehingga praktik pencerahannya menjadi sempurna. Kebijaksanaan Buddha dilengkapi dengan 3 pengetahuan, trijenana ini. Kemahatauan sarwanyata pada para Sravaka dan Prateka Buddha, pengetahuan akan jalan pencerahan margasnata pada para bodhisattva, kebijaksanaan menyeluruh sarwasna jenana adalah metode ajaran dari semua Buddha. Poin pertama, kebijaksanaan dari Buddha mencakup alam semesta jagat raya, maka disebut memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Perbendaharaan dari kebijaksanaan ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang, asalkan kita selaras dengan prinsip kebenaran dari Buddha. Kita dapat dengan sungguh-sungguh menghayati sifat hakiki yang ada di dalam diri kita. Agar kebenarannya dapat dibangkitkan dan dikenali, kita harus berusaha untuk mengenalinya dengan kesadaran pikiran. Kerisauan dan kegelapan batin harus dibuang dan dikikis terus-menerus. Kita sekarang juga berada dalam praktik Sravaka, bergantung suara untuk mendengar dan memahami prinsip kebenaran. Prateka Buddha berinteraksi dengan kondisi untuk memahami kebajikan dan kejahatan. Begitu kita memahaminya dengan sendirinya, kita akan perlahan-lahan memasuki pengetahuan akan segala benih daripada jalan pencerahan. Hanya Buddha yang memahami ini secara menyeluruh. Buddha telah memiliki 3 kebijaksanaan, kemahatauan atau pengetahuan sempurna, pengetahuan akan jalan pencerahan, dan kebijaksanaan menyeluruh. Makanya sekarang kita mampu untuk mengetahui kemahatauan atau pengetahuan sempurna adalah Sravaka. Tercerahkan melalui kontak dengan kondisi lingkungan adalah Prateka Buddha. Prosesnya melalui kemahatauan. Bodhisattva telah melalui kemahatauan, berawal dari mulai memahami hukum sebab akibat, terus berjalan menuju ke arah jalan Buddha, menjalankan praktik bodhisattva. Sesiung-sesiung bagian ini ya kita bisa melihat ya, memahaminya dengan melihat kembali kita para insan suci saat ini di dalam dunia suci, kita adalah masih dalam tahapan Sravaka. Ya, karena kita mengandalkan dari mendengar untuk memahami prinsip kebenaran. Tapi kita juga sudah mulai ya mencoba memasuki metode pelatihan diri dari Prateka Buddha, karena kita juga dibawa untuk benar-benar turun melihat segala fenomena kondisi kehidupan sehari-hari, dan dari bersentuhan ya dengan segala fenomena kehidupan membawa kita untuk lebih memahami lagi tentang hukum sebab akibat. Nah, jadi ini adalah sebuah praktek, dan kita juga sedang dibawa untuk belajar mempraktekkan ya jalan bodhisattva, praktek di jalan bodhisattva, belajar menumbuhkan kewelas-asihan kita, untuk belajar untuk menjadi seorang bodhisattva. Jadi Master ya sangat bersyukur, sangat kangen Master mendirikan Seci ini, benar-benar memberi kita sebuah wadah pelatihan diri, pembinaan diri yang sangat lengkap. Jadi kita bukan hanya diajak untuk mendengar saja, tetapi juga diajak untuk bersentuhan langsung dan diajak untuk memahami seorang bodhisattva itu seharusnya melakukan seperti apa
berusaha untuk menumbuhkan, mengembangkan kebijaksanaan kita dan juga membawa kita untuk bisa menanam berkah, menjalin jodoh baik secara luas. Ya, ini poin yang saya dapatkan dari ceramah master ya di poin pertama ini. Oke, silakan Juni Suci melanjutkan. Ya, Kan Eun supaya saja naskah sutra. Lebih-lebih bagi orang yang dapat mendengarkan sutra ini secara meluas atau mengajari orang lain untuk mendengarkannya, menegakkannya sendiri atau mengajari orang lain untuk menegakkannya, menulisnya sendiri atau mengajari orang lain untuk menulisnya. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Poin kedua, hanya dengan meyakini dan memahami, kita baru akan bisa membuka kebijaksanaan kita. Merasa sudah tahu dan tidak mau mendengarkan lagi, ini adalah sikap yang sombong. Prinsip kebenaran di dalam suatu bagian dharma, maknanya sangat luas. Satu bait dharma bagaikan setetes air dari luasnya samudera, dan bagaikan sebutir pasir dari luasnya padang pasir. Maka dari itu, jangan mengabaikan kesempatan dari mendengarkan sutra. Bukan hanya mendengarkan, namun kita juga harus menyebarkannya dan mengajari orang lain. Mendengarkan sutra ini secara meluas membutuhkan kesabaran dalam waktu yang lama. Barulah kita benar-benar menjadi orang yang ingin digalang oleh Buddha untuk menyebarkan Dharma. Setelah mendengarkan, kita harus menegakkannya sendiri dan menyalin sendiri, mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Kemudian mengajari orang untuk melakukan hal yang sama. Ya, Sesiong Seci dari yang poin kedua ini, tadi di ceramah Master mengatakan semakin banyak orang yang datang ke pelatihan, artinya semakin banyak orang yang menyadari hakikat kebudayaan yang dimilikinya, seperti sifat kebudayaan seluas jagat raya. Hanya dengan meyakini dan memahami Dharma, kita barulah bisa membuka kebijaksanaan kita. Tidak hanya sudah tahu saja, ya, tidak hanya saya sudah tahu, saya sudah pernah mendengarkan, tetapi kalau menurut saya itu semuanya harus diulang-ulang kembali. Setiap hari harus selalu mendengarkan. Kita harus mendorong diri kita ya Sesiong Suci, walaupun sudah pernah mendengar, sudah pernah mengetahui, bahkan sudah memahami dan sudah pernah mempraktekkannya. Ibarat HP yang sudah lowbat ya Sesiong Suci. Jadi kita harus setiap hari mencasnya ya supaya bisa dipakai kembali ya Sesiong Suci. Tadi di ceramah Master dikatakan satu bait dharma bagaikan setetes air dari luasnya samudera, bagaikan sebutir pasir dari luasnya padang pasir. Jadi satu masalah yang sama, tapi banyak cara atau banyak cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikannya. Jadi Master berpesan jangan menyia-nyiakan waktu untuk terus belajar dan mendengarkan sutra. Nah, jadi dengan mendengarkan Dharma, kita bisa memiliki energi ya untuk membantu orang untuk menyelesaikan masalah. Dan kita punya kekuatan untuk mengajarkan kepada orang ya. Memang ini tidak mudah ya Sesiong Suci, membutuhkan kesabaran yang besar untuk belajar, kemudian juga butuh waktu yang sangat panjang juga ya untuk belajar ya Sesiong Suci. Barulah kita bisa menjadi orang yang direkrut oleh Buddha ya, seperti pada bab Guru Dharma dikatakan bahwasanya kita menjadi orang yang direkrut oleh Buddha. Sama seperti kita, bagaimana kita menginginkan menjadi murid master ya Sesiong Suci. Jadi saya pernah mendengar cerita dari murid pertama master yang namanya Tesesefu ya. Mungkin saya salah dalam pengucapannya. Bagaimana beliau ikut bersama master dari awal. Beliau pernah ditanya, kehidupan di masa awal begitu menderita. Makanan sehari-hari tidak cukup, tempat tinggal dan makanan juga sulit didapat. Menggarap sawah juga harus membayar hutang. Apakah Anda tidak terpikir untuk pulang ke rumah? Ya, beliau ditanya demikian. Tesesefu berkata, bisa menjadi murid master adalah suatu berkah. Bisa mengenal dan dekat dengan master adalah sebuah jalinan jodoh yang baik. Juga adalah sebuah berkah.
Memang tubuh menderita, tetapi hati saya sangat sukacita. Jadi begitu juga saya yakin ya Sesyong Setie, kita juga pingin ya Sesyong Setie menjadi murid yang direkrut oleh master, menjadi murid yang dipilih oleh master ya Sesyong Setie. Walaupun mungkin kadang-kadang kita merasa capek, tapi hati kita pasti sukacita ya Sesyong Setie ya. Oke, Kan En untuk poin kedua, silakan supaya Setie. Ya, Kanan Juni Setie, naskah sutra, atau menggunakan bebungaan, dedupaan, untayan kalung, keyura, panji, dwaja, tirai sutra, minyak wangi, pelita minyak samin sebagai persembahan pada sutra ini. Jasa kebajikan daripada orang ini adalah tiada terhingga dan tiada batas, mampu membangkitkan kebijaksanaan menyeluruh sarwasna jenana. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Poin ketiga, bebungaan dan dedupaan adalah melambangkan moral kebajikan. Untayan kalung dan peralatan lainnya digunakan untuk memperagung tubuh Dharma yang menyebarkan prinsip kebenaran dan melindungi ajaran sutra. Sutra adalah mestika. Kita harus melindunginya dengan baik karena ajarannya adalah apa yang dibutuhkan dunia. Dharma bagaikan air yang bisa membersihkan noda dunia dan pikiran manusia yang penuh kekeruhan. Jadi kita harus menyebarkan dan melindungi Dharma. Ajaran adalah tubuh Dharma dari ajaran sutra. Menyalakan pelita dan menjaganya agar terus menyala adalah melambangkan cahaya kebijaksanaan. Ini tidak lepas dari 4 macam persembahan materi yang berwujud, yaitu menyalakan lilin, menggantungkan tirai, menyalakan pelita, menebarkan bebungaan, dan membakar dupa. Semuanya adalah guna menunjukkan keagungan daripada prinsip dan fenomena yang selaras sempurna. Nah, Sesyong Setie, mendapat penjelasan seperti ini, sekarang tentu kita lebih memahami lagi ya pada saat kita kebaktian, mengapa kita menyalakan lilin, menyalakan pelita, dupa, memberi persembahan air, dan sebagainya. Semua itu sebenarnya mengandung ya, melambangkan sebuah dharma. Jadi sekarang kita paham, sehingga saat kita akan memberi persembahan menyalakan lilin itu, dalam hati kita harus dibangkitkan sebuah ikrar ya, agar pelita kebijaksanaan ini jangan sampai padam. Ya, seperti yang dijelaskan di sini, jadi bunga dan dupa itu melambangkan moral kebajikan kita. Jadi setiap persembahan itu adalah melambangkan sebuah praktek dharma di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mencapai ya, bisa benar-benar sampai memahami segala pengetahuan dan pandangan dan pemahaman dari Sang Buddha, kebijaksanaan Sang Buddha, maka kita harus dengan sungguh hati, dengan tulus hati setiap hari ya, setiap saat ya, terus mengingat dharma yang sudah dibabarkan, yang sudah dijelaskan, dan kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saat bertemu dengan segala kejadian, segala fenomena, kita bisa menghadapinya dengan panduan dari dharma yang kita dengar. Ya, cahaya dari kebijaksanaan ini tetap harus kita jaga dan jangan sampai padam. Nah, inilah mengapa kita butuh seorang guru yang terus membimbing kita. Kalau kita kemudian berhenti karena kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi kita lainnya, tidak bisa menyediakan sedikit pun waktu untuk mendengarkan dharma, maka perlahan-lahan cahaya dari kebijaksanaan kita ini akan semakin redup dan pada akhirnya bisa padam. Nah, untuk mulai menyalakan kembali, maka kita harus memulai dari awal lagi. Jadi Sesyong Setie sangat kangen, sangat bersyukur ya, setiap hari ada ratusan orang yang tetap ya menjaga pelita batinnya untuk terus menyala, dengan terus pagi hari mengisi waktu untuk menyerap dharma, mendengarkan keharuman dharma ini, yang menyerap keharuman dharma ini sehingga bisa dibawa dan dipakai di dalam saat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita benar-benar sangat bersyukur ya, di sini kita semua adalah mitra bajik ya. Kita semua adalah murid-murid master, murid Sang Buddha yang dulu mungkin kita sudah pernah berjanji ya, untuk kembali bersama-sama membina diri.
Nah, sehingga hari ini kita bisa berkumpul. Nah, kita harus percaya adanya jalinan jodoh, adanya hukum sebab akibat yang bisa membuat kita bertemu kembali. Nah, ini poin ketiga yang saya dapatkan. Silakan Juni Secie melanjutkan. Baik, kita lanjut ke poin keempat. Dikarenakan ada tekad, lalu memulai praktik. Dikarenakan ada praktik, lalu memasuki jalan. Orang ini melepaskan dharma duniawi untuk memasuki jalan Buddha. Dengan keyakinan murni, meyakini dan memahami, meninggalkan kehidupan berkeluarga dan memasuki jalan. Ini dapat membangkitkan kebijaksanaan menyeluruh dari Tathagata. Dapat menggunakan kebijaksanaan menyeluruh untuk mengetahui metode ajaran dari para Buddha. Tahu akan benih sebab dari semua makhluk. Inilah dinamakan orang bijaksana yang telah memasuki jalan. Dapat memahami kebijaksanaan menyeluruh dari Buddha dan membabarkannya secara luas pada orang-orang. Hal yang takkan mampu dilakukan tanpa kebijaksanaan Buddha. Ya, dari poin keempat ini, pemahaman saya seperti ini ya, Sesiung Secie. Ya, kita semua tahu bahwasanya sebelum menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha adalah seorang anak dari seorang raja yang sangat kaya raya ya, Sesiung Secie, memiliki kehidupan yang sangat mewah sekali. Tapi karena beliau ingin menolong orang bebas dari penderitaan, akhirnya beliau ingin menolong semua manusia bebas dari penderitaan, yaitu dari lahir, usia tua, sakit, dan mati. Beliau rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan kehidupannya yang begitu mewah, begitu kaya raya. Walaupun dalam prosesnya Pangeran Siddhartha cukup mengalami penyiksaan diri ya, Sesiung Secie, dari segala godaan, tetapi karena kemauan yang keras, tekad dan iman yang sangat kuat, akhirnya beliau juga mencapai kebudaan ya, Sesiung Secie. Nah, kita tidak perlu ya, Sesiung Secie, belum perlu meninggalkan keluarga kita ya, Sesiung Secie. Kita cukup dengan sepenuh hati mendengar, meyakini dan memahami. Ini sudah cukup untuk membangkitkan kebijaksanaan kita. Kemudian kita satu hati dan satu tekad untuk menyebarkan ke semua orang, ya. Dapat menggunakan kebijaksanaan, memahami benih sebab dari semua makhluk dan membabarkan secara luas pada orang. Hal ini memang tidak mudah ya, Sesiung Secie. Tidak mudah untuk dilakukan tanpa memiliki kebijaksanaan Buddha. Di ceramah Master tadi mengatakan kita harus menggunakan kesempatan ini, terjun ke masyarakat, mengalami dan memahami ya sebab dan kondisi agar kita tidak menderita, memahami kebaikan dan kejahatan. Kita harus jelas memahami, mengetahui dan mempraktekkannya. Inilah yang dinamakan kebijaksanaan Buddha. Dengan demikian, hati kita akan lebih lapang dalam menjalani jalan bodhisattva. Ini pemahaman saya di poin keempat. Silakan Supri Secie melanjutkan. Ya, kan Juni Secie. Poin kelima, telah memasuki jalan, orang yang bijaksana harus memahami hukum karma. Kita harus jelas dan segera maju ke depan memahami kebijaksanaan menyeluruh dari Buddha. Jika belum sampai pada tahap kebijaksanaan Buddha, kita tidak mampu untuk membimbing para makhluk. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus mulai dari meyakini apa yang dibabarkan Buddha. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya, mulai dari kemahatauan, pengetahuan akan jalan pencerahan, evaluasi sampai kebijaksanaan menyeluruh. Bila tidak demikian, bagaimana kita bisa masuk ke tengah orang banyak, membimbing para makhluk? Walaupun kita sekarang masih dalam perjalanan, walaupun belum sampai tujuan, tetapi jalan ini, asalkan kita giat melatih, kita giat melangkah, pasti akan sampai tujuan. Tidak peduli berapapun panjangnya, asalkan kita senantiasa bersungguh hati. Nah, Sesiung Secie inilah ya. Sekarang Master memulai dengan kata-kata mengajak kita harus bersungguh hati mendengarkan. Nah, ditutup dengan kata bersungguh hati juga. Ini sangat penting Sesiung Secie, karena kalau kita tidak ada kesungguhan, maka tentu kita tidak akan mampu menapaki jalan pembinaan diri ini ya.
Saat kita sekarang sudah masuk, kita sudah tahu tentang hukum karma, tapi kita belum benar-benar memahami. Jadi kita butuh untuk terus-menerus belajar, terus-menerus mempraktekkan. Setiap orang memiliki sifat hakiki. Nah, kita semua juga memiliki kebijaksanaan seperti setara dengan Buddha, tetapi sifat hakiki kita masih tertimbun, tertutup, sehingga kita harus terus belajar, terus praktek melatih diri, mengikis segala kegelapan batin kita, ya delusi kita, agar sifat hakiki kita ini bisa semakin terang, semakin dimunculkan. Sesiung Sisi tadi juga Master ya di dalam ceramahnya kan ada mengatakan kadang kita hanya tahu kemudian kita merasa sudah cukup, itu sebenarnya adalah kesombongan ya. Jadi kadang kita mendengar ceramah Master, kata-katanya hampir boleh dikatakan ada yang selalu diulang ya, diulang dan diulang. Kita tahu bahwa itu diulang, tapi apakah benar-benar kita sudah memahami maksud yang hendak disampaikan oleh Master? Belum tentu. Ya, sama dengan kita kalau sedang melafalkan sebuah sutra. Kita tahu melafalkan, hanya baca itu hanya berupa kata-kata. Kita tahu itu mengatakan apa, tapi kita tidak memahaminya. Jadi kita belum bisa dikatakan memiliki atau bahkan memasuki kebijaksanaan atau hanya memahami kebijaksanaan dari Sang Buddha. Sehingga kita harus benar-benar sangat rajin ya. Nah, kita juga tahu ya dari isi sutra dan apa yang dijelaskan oleh Master, untuk bisa mencapai satu tahap memiliki kebijaksanaan itu membutuhkan pelatihan diri yang tidak segampang itu ya. Tidak bisa hanya dalam satu kehidupan. Harus terus dijaga ikrar kita yang teguh ini di dalam setiap kehidupan. Ikrar membina diri, ikrar untuk memohon dharma ini. Jadi, Sesiung Seci. Nah, kalau kita rajin mendengarkan dharma, rajin praktek nyata ya di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam kegiatan suci, itu sebenarnya adalah kita yang sendiri mendapatkan. Kita sendiri yang sedang mengasah ya kebijaksanaan kita. Jadi semoga kita semua di sini ikrarnya sangat kokoh ya, tidak goyah, sehingga dalam perjalanan ini kita bisa bersama-sama terus dari kehidupan ke kehidupan ya, dengan dibimbing oleh Master ya, sampai kita bisa mencapai tujuan, yaitu memahami kebijaksanaan menyeluruh dari Buddha. Ya, kira-kira seperti ini poin-poin yang saya dapatkan. Nah, selanjutnya kita berharap ya, Juni Sece ya, bahwa semua Sesiung Sece juga ya mau berbagi kesan batin yang didapatkannya. Oke, Kanen kepada tim Intisari Sinfasiang ya. Silakan Sesiung Sece, apakah ada yang mau sharing? Ya. Silakan Silakan. Sesiung Sece. Belum ada ya, Sope Sece. Iya, sepertinya belum ada ya. Ya, tadi ceramah Master mengatakan bukan hanya sekedar tahu ya, apa ya, Sope Sece ya. Kita Iya. harus mengulang terus ya, walaupun mungkin sudah tahu. Dan tadi Sope Sece bilang kalau Master kan mengatakan bahwasanya mungkin dari ceramah Master itu berulang-ulang itu hampir sama ya, Sope Sece ya. Tapi kita harus terus mengulang. Bab ini mungkin pemahamannya nggak terlalu susah ya, Sope Sece, tetapi saya bacanya berulang-ulang. Waduh, Iya. benar-benar harus ini sih, harus diulang-ulang terus sih untuk Ya. mengamalkan dharma ini. Kalau kita hanya baca sekali, mendengar sekali, Ya, kita merasa tahu. Hanya sampai tahu. benar. Jadi harus benar-benar sampai memahami ke dalam itu benar-benar butuh suatu usaha. Ya, itulah karena kita kebijaksanaannya masih belum benar-benar muncul. Jadi kita Ya, masih di dalam tingkatan makhluk awam yang sedang belajar, masih sedang belajar. Hok Lai Sesiung, ya. saudara. Silakan Hok Lai Sesiung untuk sharing dengan kita ya. Kanan Hok Lai Sesiung. Host, apakah sudah oke. Udah bisa. Oke, Tadi Kanan. tadi belum bisa, sekarang udah bisa. Kanan sang Oke. Kaiser, kanan semua Sesiung Sece. Kanan ya supaya Sece Juniati Sece. Memang kalau cerita tentang pengulangan, saya mendadak barusan ingat ya. Dulu itu
kalau mendengar lagu, seneng lagu, kepengen nyanyi lagu itu, dihafal terus tuh lagu ya, Hmm. dicatat, dicari tahu artinya gitu kan, apa sih artinya ini ya? Kita kepengen tahu artinya supaya nyanyinya bisa lebih menyerap gitu kan. Jadi dinyanyikan berulang-ulang, Hmm. nggak bosen-bosen satu lagu, didengarkan berulang-ulang, tidak bosen satu lagu. Hanya supaya kepengen bisa nyanyi itu dengan baik, kepengen nyanyi dengan penuh perasaan dengan baik. Apa bedanya dengan sutra? Hmm. Ya kan? Jadi kalau sutra diulang-ulang, jangan, saya udah tahu lah, kemarin juga ada bilang ini. Iya betul, seperti Supaya saja bilang, udah tahu, tapi kita paham nggak? Oke kita paham, tapi kita bisa praktekin nggak? Ya. Terus kita paham praktekin, dan kalau lagi kita berbicara sama orang, kita bisa menyitir ayat-ayat tersebut nggak? Firman atau apa sutra tersebut nggak? Kita mampu nggak? Kemarin sih Uliang Icing ada bilang ya apa ya? Oh pokoknya nggak boleh deh begini dah. Nah, paling kita juga bisa ngomong begitu ya. Kenapa? Karena saya nggak hafal gitu. Baru bisa ngomong gitu. Di Uliang Icing ada dikatakan loh. Apa ya? Saya lupa tuh ya. Pokoknya saya tahu deh ini nih. Yang begini nggak boleh nih katanya. Ya nggak boleh terus ngomongnya apa dong? Aduh, kamu baca sendiri deh. Nah, kan begitu. Tapi kalau kita menghafal dengan baik, makanya kemarin juga dikatakan mencatat. Jadi mencatat di sini bukan hanya sekedar mencatat ya, tapi mencatat dengan baik dan berulang-ulang juga mencatatnya. Jadi bukan cuma satu buku, mungkin 100 buku. Jadi saya ingat juga seorang sesiung dari Pekanbaru, ya. Jadi sesiung ini rajin menulis. Jadi dia menulis di sebuah kertas yang dibentuk seperti buku yang tapi bisa dibuka seperti harmonika gitu. Jadi ada depan dan belakangnya. Dia tulisnya San Seci Tao Pin sama Uliang Icing. Dia berikan sama saya. Tapi tuh dia punya simpanan banyak. Dia bikin terus, bikin, bikin, bikin. Wah, rajin sekali. Namanya saya lupa ya, tapi pemberiannya saya nggak pernah lupa. Pemberiannya nggak pernah lupa. Ya, jadi nggak tahu Herman Sesiung atau siapa ya. Nah, pokoknya dari Pekanbaru. Saya ya udah sangat ini. Lihat orangnya pasti tahu saya. Jadi di Pekanbaru. Jadi luar biasa loh Sesiung itu ya. Jadi dia menulis, mencatat. Di Jakarta juga kita pernah diajak sama Like Seci. Ayo Sesiung Seci, kita mencatat ya itu waktu Sunset Citaupin kalau nggak salah. Kita tulis 100 buku ya. Wah, saya juga ikut tulis, 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 tulis. Tapi tahu nggak sesungguhnya saja? Mungkin saya tulis ada sekitar 40-an. Tapi di kertas-kertas bekas fotokopi, tadinya maksudnya mau di clipping-clipping. Akhirnya cuma ditumpuk begitu karena nggak mencapai target dan juga akhirnya terputus di tengah jalan. Kenapa demikian? Dengan berbagai alasan. Tetapi alasan yang paling mendasar adalah kemalasan. Karena kalau memang tekadnya kuat, tidak digrogotin oleh kemalasan dengan berbagai alasan. Aduh, belum ada waktu lagi. Aduh, gue masih banyak kerjaan. Aduh, gue mesti musinginin. Aduh, gue mesti itu lagi. Jadi akhirnya apa? 100 buku aja nggak kecapai. Saya nggak kecapai, nggak tahu nih ke Secem yang lain-lain. Saya nggak tahu karena waktu itu kan banyak yang juga berikrar mau. Oh ya, oke, oke, oke. Tapi eh, nggak tahu pelaksana seperti apa ya. Nah seperti itu. Jadi memang nggak mudah, nggak gampang. Nah, yang saya rasakan kalau umpamanya kita udah banyak mencatat ya, banyak mencatat sama seperti lagu begitu, kita bisa lantunkan lagu itu dengan baik. Tapi lama-lama tidak catatan itu tidak dibuka, tidak dibaca lagi, lagu tidak didengar lagi, tidak dilantunkan lagi. Sekarang kalau orang nyanyi itu, iya saya tahu nih lagu ini dulu saya suka ya, saya bisa. Tapi cuma sepotong aja, nggak bisa nggak bisa satu lagu penuh bisa lupa. Tapi ada lagu yang mungkin sangat tahu ya kalau balonku ada 5 mungkin sangat tahu ya. Ya, masih hafal karena dari kecil sampai besar terus nyanyi itu balonku ada 5 ngajarin anak juga balonku ada 5 jadi masih tahu. Nah, kalau kita bisa menghafal sutra seperti menghafal lagu balonku ada 5 atau bintang kecil itu kan luar biasa. Ini yang dimaksud dengan apa? Maksudnya master itu pasti udah mencatat begitu banyak. Pasti. Bahkan setiap kata, setiap huruf dicatat itu dengan penuh
perhatian bukan menulis untuk mengejar target, bukan loh. Kalau mencatat hanya untuk mengejar target, apa yang udah ditulis tadi pun udah lupa. Tadi saya tulis apa ya? Tulis sampai di mana ya? Nggak tahu. Karena saya pernah begitu kan mau cepet-cepet. Mau ngejar target nih. Jangan sampai kalah nih sama orang nih. Waduh, tulis sampai di mana ya? Mana lupa. Tapi kalau setiap kata ditulis, lalu artinya ditelaah kembali, dikaji kembali, mungkin itu akan membuat saya bisa lebih paham agama lagi, lebih mendalam ya. Karena setiap hurufnya dikaji kembali, dilihat, dipikirkan, direnungkan, ya, ditelaah gitu kan, dicermati. Nah ini yang proses yang dianjurkan oleh para guru ya, seperti itu, oleh para Buddha juga mungkin kan gitu ya. Jadi bahwa semua orang harus mencatat, karena dulu tidak ada, waktu zaman belum ada pencatatan, para biku, para bante itu diminta untuk melantunkan sutra setiap hari supaya masuk ke dalam kesadaran kedelapannya kan, supaya terus menerus bisa setiap kalau dharma masuk ke dalam batinnya, jadi tindakannya pun ada dharma. Jadi ketika bertindak dia udah ingat, waduh, ini nggak boleh membunuh, ini tidak boleh berbuat mengambil barang yang dengan ini ya, dengan yang tidak diberikan dan lain-lain. Semua itu kan secara alami akhirnya perilakunya udah tertata sedemikian, mengikuti sila, mengikuti sutra-sutra, mengikuti. Kalau kita baca Uliang I Ching kan, wah itu kalau kita betul-betul baca Sekung Tepinnya sampai hafal luar kepala, wah betul-betul itu ya, kita betul-betul ingat terus. Jadi kalau melihat ada ada sesuatu yang bisa menimbulkan keinginan, keserakahan dan lain, kita sadar, kita tahu, dan itu bisa kita cegah gitu kan. Jadi ya demikianlah kira-kira seperti itu ya. Jadi sharing saya bahwa memang kita harusnya sih memulai lagi ya. Jadi saya mendengarkan ini dari kemarin dan hari ini, jadi saya terus kepikir juga nih, apakah saya memang ini sepertinya harus mulai lagi mencatat lagi ya, mungkin Uliang I Ching atau Sanjay Taupin, tulis lagi mesti karena kita kemarin itu kan juga bilangnya nggak boleh sembarangan pakai kertas, kita pakai kertas kopi bekas. Sebetulnya beli buku aja sih lebih bagus ya, karena untuk disimpan atau untuk dibaca-baca kembali ya. Kalau kertas kopi bekas ya boleh juga mau dijilid, tapi takutnya nanti malas ngejilid, akhirnya ditaruh ditumpuk nggak tahu di mana lagi, akhirnya dibuang-buang. Dan katanya kan kertas yang bertuliskan sutra seharusnya kita juga menghormati karena isinya, bukan soal karena kita mengkultuskan atau apa itu menjadi itu, bukan, karena isinya itu betul-betul adalah hal yang bisa mencerahkan, hal yang bisa membuat orang berubah ya. Kita menghormati isinya sih gitu ya. Demikian sharing saya, kanan sesung saja udah banyak yang nunggu di belakang. Kanan Holai Sesiung ya, benar ya Holai Sesiung tadi. Kita sering karena sebenarnya walaupun dengan berbagai alasan ya, nggak bisa melanjutkan apa yang tadinya kita ikrarkan, nggak kita lakukan, tapi sebenarnya kita sendiri sekarang pasti sudah menyadari ya bahwa alasan paling pertama adalah malas. Ya. Ya, dulu saya awalnya mendengarkan ini juga saya mencatat, tapi lama-kelamaan dengan berbagai alasan ya. Wah saya frozen shoulder, waduh tangan saya ini trigger finger nih nggak bisa mencatat nih, sakit. Tapi ketika sudah sembuh, saya lupa melanjutkan. Jadi ya kita sama-sama ciayo ya, sama-sama giat bersemangat untuk mengikis tabiat kebiasaan kita yang saya rasa hampir semua orang memiliki ya. Ya benar ya Juni Secie ya. Ya, Saya benar. rasa sifat ini hampir semua orang memiliki. Ya ini membuat saya mengingat ya. Jadi bisa kita linkkan ke mengapa
disebutkan bahwa meninggalkan kehidupan berkeluarga itu adalah jasa kebajikan yang tertinggi ya sebenarnya. Karena kita memiliki kehidupan berkeluarga, memiliki tanggung jawab. Itu salah satu mengapa Buddha dulu mengatakan keluarga adalah belenggu, belenggu. Ya, inilah membelenggu kita. Kita punya kewajiban harus menyelesaikan tanggung jawab kita di dalam keluarga. Nah, jadi oleh karena itu, kalau ada orang yang bisa memilih untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga, menjadi seorang monastik, seorang biksu, biksuni, nah itu tentu jasa kebajikannya sangat tinggi karena benar-benar meninggalkan segala yang namanya duniawi. Jadi hatinya benar-benar untuk belajar dharma, untuk berbuat demi para makhluk. Nah, untuk terus mewariskan ajaran Sang Buddha ini. Jadi itulah jasa kebajikannya memang sangat tinggi ya. Ya kita terus cayu lah ya. Kehidupan ini mungkin kita masih memiliki banyak belenggu. Ya, semoga di kehidupan akan datang dengan bekal yang sudah kita mulai tabung nih di kehidupan ini. Sekarang kita mulai menabung bekal kita ya, bekal kita untuk kehidupan akan datang bisa membukakan jalan buat kita supaya dalam jalan pelatihan, jalan bodhisattva ini semakin sedikit belenggu yang terus menghadang kita. Kan loh, Holai Sesiung atas sharingnya ya, hal yang pengalaman sendiri ya itu yang paling bisa membuat ya seperti saya masih awam ini ya bisa langsung ngeling gitu kalau tidak ada sharing yang memang benar-benar dialami dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Kadang-kadang kita agak kesulitan ya, kesulitan untuk benar-benar membawa dharma yang mendalam ini menjadi sesuatu yang sederhana dan bisa kita pahami dan praktekkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kanan Holai Sesiong. Silakan Juni Suci. Ya, kan Hok Lai Sesyong. Jadi saya pun seperti itu ya. Ya apalagi saya masih awam, memang masih pemula ya. Jadi itu catatan saya banyak ya. Tadi Hok Lai Sesyong bilang bagusnya mencatatnya di buku ya. Jadi selama ini saya masih di kertas. Jadi mudah-mudahan nanti saya pindahkan ke buku, bisa diulang-ulang kembali, dipahami kembali dan kemudian dipraktekkan ya. Ya supaya ya. Kan ya Hok Lai Sesyong ya. Mungkin bisa di itu seperti tadi Holai Sesiong bilang. Jadi dikumpulkan di clipping. Dijilid ya. Karena saya tadi kalau tidak salah juga di sini ada ya ceramah master ada mengatakan yang catatan ini jangan dibuang. Ini Iya. adalah kesan batin yang kita dapatkan selama kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita tetap menyimpannya dengan rapi, itu akan menjadi sebuah catatan yang membawa manfaat gitu. Benar. Nah, Benar. dulu saya pernah ikut tulis-tulis caucing ya. Cuman tulis sincing aja sutra hati. Habis tulis kita bingung. Terus ini mau dikemanain? Tulisan kan jelek. Mau kita ciin kasih orang juga rasanya belum layak gitu. Disimpan terus aja di dalam laci meja sembayang. Jadi tapi mau dibuang nggak berani. Mau disumbangkan ke wihara juga nggak berani karena belum layak tulisannya ya kan masih jelek ya tulisannya. Nah itu juga salah satu mungkin kerisauan ya. Jadi sekarang ya sudah paham seperti yang tadi Master bilang. Jadi kita simpan saja. Itu adalah sebuah sejarah, sebuah memori juga buat kita. Oke. Silakan. Oh, ada Jangka Wijaya Sesiong sudah resen. Silakan Sesiong Johannes. Sesiong. Bicara tentang learning ya, ini cukup menarik ya Sesiong Sejemen ya. Salah satunya itu adalah mencatat, dan soal mencatat itu aku angkat topi ya. Karena saya nggak mencatat, jangan tiru saya. Tapi ya izinkan saya akan sharing di bagian sisi lain itu proses pembelajaran menuju kebijaksanaan. Ya gimana ya? Tapi saya ada iseng-iseng dengar rekaman Simpasian berulang-ulang sebenarnya. Ya, ini saya sharing di sini ya sebelumnya karena saya refleksi dan karena sesuatu cuman di sini. Jadi begini, saya mendengarkan berulang-ulang, tapi seiring dengan pengulangan itu entah kenapa batin saya itu mengeluarkan namanya curious, ai chai, curious dengan menggunakan metode 5W 1H. Adalah praktek saya. Contohnya apa?
Saya jujur aja ya, tak kenapa saya ngefans sama Johnny Chang Sesiung, pernah ngomongin tentang ngetips ke Gojek dan hubungannya dengan SOP tidak memberikan bantuan secara pribadi. Ya, ini pengamatan saya ya. Ya, memang semuanya sepakat ya, walaupun tukang abang Gojek itu adalah apa ngantar kita ke Ceci, tahu dia masih dibantu Ceci, tetap kita bantu kasih tips, ya bantu kasih tips karena dia konteksnya bekerja, bukan konteks kunjungan bersih. Ya, tapi yang menariknya Joni Sesiung itu saya dengar berulang-ulang alasan di baliknya. Alasan di baliknya untuk memahami SOP ini ya, satu SOP tidak memberikan bantuan secara pribadi ya. Nah, dia cerita apa ya? Dia cerita ada satu kejadian yang kemarin Joni Sesium pernah cerita, yaitu kalau misal kita beri bantuan secara pribadi itu memicu ketamakan dari Kanenfu. Nah, saya dengar itu berulang-ulang, sempat saya mikir, kok bisa sih seorang Joni Chandrina Sesium dari Tangerang itu, Ketua Tangerang itu punya berpikir seperti itu? Saya sempat bertanya dan berpikir juga, kenapa sih punya pemikiran seperti itu? Jawabannya adalah jam terbang. Jawabannya adalah pengalaman. Jawabannya adalah exposure. Exposure. Walaupun menyenangkan dan kurang menyenangkan, contohnya seperti kasus yang tadi itu ya satu orang kasih kanunfu ngetip, begitu orang ganti kasus, kanunfunya malah ngoceh-ngoceh. Nah, itu kan berarti kan exposure dan pengalaman, sehingga dibuat seperti itu. Makanya seorang Joni Chandra bisa berpikiran seperti itu karena itu. Dan orang kalau berpikir karena dia kerja, enggak sanggup berpikir yang ke arah situ, ya gimana dong? Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Itu namanya proses belajar. Ya jawabannya adalah jam terbang. Jawabannya adalah jam terbang dan pengalaman lebih berbicara. Makanya mungkin Sosjeman kalau bisa punya feel sendiri lah, ini orang punya jam terbang, ini orang yang gimana, ya memang seperti itu. Tapi biar bagaimanapun Sosjeman soal jam terbang itu hanya sekedar ya tidak ada lomba-lombaan seperti itu. Semua memulai dengan caranya masing-masing. Ya kalau misalkan punya pemikiran kapasitasnya sampai ya karena dia kerja ya oke fine. Nanti ini dengan waktu punya pemikiran seperti Joni saja yang berpikir ya karena ini ada kejadian gini gitu gitu. Kayak gitu ya. Itu efek kalau saya mendengarkan berulang-ulang tiba-tiba keluar curious. Ini kok Joni Sosial bisa berpikir kritis seperti itu ya. Kayak gitu ya kira-kira karena pengalaman. Dia sharing pengalaman kayak gitu. Kata, oh iya, kalau misalkan bisa paham terhadap pengalaman itu, bagus. Tapi kalau misalkan belum paham, ya memang susah juga ya. Ada aja skillful mirip kejadian, apalagi saya belajarnya kinestetik, langsung dibuat apa ya? Dibuat kayak semacam apa ya? Kayak semacam orang kasih tahu api itu bahaya, tapi saya disuruh pegang api dulu, baru tahu api itu panas. Kira-kira seperti itu kalau kepada orang yang kinestetik ya, karena kan tipe pembelajar kan ada yang macam-macam dan itu nggak salah, ada yang audio, ada yang visual, dari kinestetik, ada yang tiga macam-macam tuh kembali ke masing-masing. Tapi biar bagaimanapun, apapun metode belajarnya, ya selama ada kemauan, selalu ada jalan. Itu sih yang mau saya tambahkan ya. Karena Tajia, silahkan disempurnakan. Ya, baik, Kanten, Johannes, Susyong. Ya, benar ya, ini proses belajar ya semuanya ya, Susyong Suci ya. Nah, jadi Master selalu berpesan kita harus selalu mendengarkan ya, mendengarkan kemudian memahami dan meyakini, kemudian mempraktekkan. Pada saat kita mempraktekkan, kita bersentuhan dengan orang-orang, disitulah kita belajar terus ya, Susyong Suci ya. Disitulah kita mulai membangkitkan kebijaksanaan kita dalam apa? Dalam mengatasi masalah-masalah. Jadi jam terbang juga ya Johannes Susyong ya. Dengan jam terbang yang semakin banyak, mudah-mudahan kebijaksanaan kita juga semakin muncul dan kebijaksanaan kita semakin meningkat dan kita bisa menyelesaikan satu masalah itu mungkin solusinya bermacam-macam ya.
Jadi satu masalah itu mungkin nanti cara penyelesaiannya sangat berbeda-beda ya. Jadi memang butuh jam terbang dan juga proses belajar ya, Sesiong Sece ya. Kan En, kita ke Gunawati Sece yang sudah raise hand. Silakan Gunawati Sece. Selamat pagi, Suve dan Juni Sece. Kan En, Sangren Kaise. Selamat pagi, Sesung Secemen. Salam sehat untuk kita semua ya. Berbicara masalah mencatat, saya jadi malu ya, malu sendiri, introspeksi ya. Terus terang, saya orangnya juga tidak suka, jarang membaca dan jarang mencatat ya. Jadi mohon maaf ya, jangan ditiru ya tadi seperti Sesiung Jangkawija mengatakan jangan ditiru ya. Mungkin memang talenta saya seperti ini ya. Saya orangnya begitu melek mata ya. Itu senang bekerja ya. Jadi ini pengen bersih, itu pengen rapi, ini semuanya bergerak langsung. Apa? Kalau saya dapat tugas moderator ya, memang harus tekun ya, harus bersungguh hati, apa adanya yang bisa saya sampaikan, saya berikan, semoga menjadi paham ya para partisipan, para mitra Bajik ya, itu ya memang begitu adanya ya, orangnya ya udah dari masih kecil mungkin sudah terdidik begitu. Kalau bilang harus dirubah dong, itu kan sifat jelek. Sudah selalu mau berusaha berubah ya. Tapi ya memang sebegini adanya, dan di jalan pelatihan diri ini ya saya mau, memang mungkin orang menganggap itu adalah sifat jelek ya, bagi saya ya introspeksi diri saja ya. Jadi saya kalau ada tugas moderator ya di komunitas ya, saya dapat materi, kemudian dapat PPT. Nah, di situ saya belajar ya. Saya belajar ya, salah satu ya dari topik ya yang saya bawakan di Sanubari Teduh episode 366 ya. Kesabaran membawa kedamaian. Nah, itu nah itulah. Jadi saya bikin catatan ya. Saya baca, saya membuat catatan di situ ya, para monastik, kaum monastik ya, ada 6 keharmonisan di dalam sangha ya. Ini apa yang saya dapatkan ya. Keharmonisan di dalam monastik atau di dalam sangha itu, yang ke-1, tubuh hidup bersama dengan harmonis ya. Ucapan harmonis tanpa pertikaian ya. Pikiran harmonis dan berbagi kebahagiaan. Bersama mengembangkan sila dengan arah harmonis ya. Harmonis dalam pandangan dan pemahaman. Yang ke-6, harmonis dalam manfaat bersama ya. Yang seperti saya sadari ya, itu memang dalam pelatihan diri kita di Jalan Seci ini ya, kita harus yakin ya terhadap 3 pintu karma ya, terhadap benih ya, benih karma masa lampau kita yang kita tanam sendiri ya pada kehidupan yang lampau. Jadi kita harus selalu bersyukur ya, bersabar, berpengertian pada kehidupan saat ini ya. Sifat-sifat tabiat-tabiat kita yang kurang baik atau buruk ya, kita harus mau merubahnya dari diri sendiri yang mempunyai niat ya, yang mempunyai tekad ya. Dan kita juga harus selalu ada pertobatan ya, harus selalu waspada, dan kita harus lebih memahami Dharma ya, ajaran kebenaran, prinsip kebenaran, karena dengan kita memahaminya ya, kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan terus kita memupuk kebencian karena melihat orang lain yang melebihi daripada kita.
Jadi kita harus selalu bersyukur, introspeksi, berpengertian, bersatu hati agar tercipta 6 keharmonisan seperti yang ada dalam monastik. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan dari intisari yang nyata. Oh iya, memang setiap dharma ya, setiap sinfasyang yang kita sama-sama mendengar, menyimaknya ya, itu ya memang ya begitu, tidak jauh dari kebenaran ya, tidak jauh dari dharma ya. Bagaimana batin kita ini dilatih supaya dengan air dharma ini batin yang awalnya gelisah, awalnya sering bergejolak bisa menjadi lebih tenang ya. Nah itulah makanya ya begitulah seandainya ada kata-kata ya atau kok kayaknya saya kalau Gunawati berbicara saya tuh kurang mengerti gitu, apa sih yang dikatakan, ya beginilah adanya gitu. Jadi ya saya sharing pun juga ya apa adanya yang ada di dalam batin saya itu seperti ini ya, saya bisa sampaikan ya. Saya ingin menginspirasi semua orang gitu. Ayo sama-sama kita belajar mendengar, kemudian kita memahami, kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita menegakkan dan menulisnya ya. Ya kadang-kadang gini, saya mengajarkan orang tapi saya sendiri jarang menulis gitu ya. Ya itu jangan ditiru ya. Jadi kita semua harus mendengar ya, kita memahami, kita mempraktekannya, mendengar, kita menegakkan, kita menulisnya ya. Semoga apa yang kita selalu sering dengar ya, itu harus dipraktekkan dengan tindakan nyata ya. Begitu juga semoga tulisan-tulisan ya yang awalnya saya males ya, bukannya males ya, kayaknya gimana ya, kayaknya lebih baik lebih suka bekerja gitu daripada menulis kan. Kalau bekerja tuh rasanya nggak tahu ya, sukacita banget gitu sambil nyanyi-nyanyi gitu, sambil oh besok isyarat tangan lagunya ini tapi saya belum hafal ya, sambil bawa-bawa catatan lagu ya. Betul kata Hoklai yang tadi ya. Tapi kalau menulis sesuatu yang kayaknya kurang kita sukai, kayaknya ini apa, kita kayaknya kurang apa sih, kurang kesungguhan hati ya. Ya itu ya kembali kepada diri masing-masing ya. Makanya ya kita harus bisa berubah menjadi lebih tekun, lebih semangat dan bersungguh hati ya. Itu saja ya Juni dan Supay Sece, Kan Eun, Juni dan Supay Sece, Kan Eun Secemen. Kan En ya, Gunawati Secie. Wah, saya malahan sangat apa ya, salut ya sama Gunawati Secie, atau yang belajar itu nggak perlu catat ya. Kalau saya harus mencatat, kalau nggak mencatat saya susah untuk apa ya, untuk mengingat. Jadi kalau Gunawati Secie nggak usah mencatat, udah bisa langsung masuk ke dalam otak ya. Nah, jadi mungkin cara belajar masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Yang penting kita mau mengulang dan mau mempraktekkannya ya, supaya kita bisa memahami. Gitu kira-kira. Ya, supaya Secie mau ditambahkan? Tidak, Suci. Cukup Kan Eun Gunawati Suci atas sharingnya ya. Ya, Jadi sekarang saya lihat sudah jam ya, 8.37. ya Ya, benar. kita masuki kuis dulu ya, Juni Suci ya. Oke. Ya, oke. Oke, silakan Suci bersiap-siap untuk menjawab di chat room. Kuis pertama. Di bab apa Buddha mengajak sangat banyak bodhisatwa yang datang tiada hentinya dari 10 penjuru dunia? A. Bab keyakinan dan pemahaman. B. Bab panjang usia Tathagata. C. Bab kemunculan stupa mustika. D. Bab perumpamaan. E. Bab guru dharma. Ayo Susyong Sece, silakan menjawab. Di bab yang mana Buddha mengajak sangat banyak bodhisatwa? Silakan Susyong Sece menjawab.
Ini apakah signal saya? Jawaban pelan-pelan masuk. Oke, mulai masuk. Saya sendiri waktu membaca kuis ini juga sempat terjebak. Memilih jawaban yang ternyata salah. Oke, sudah di close. Jawaban yang benar adalah C, bab kemunculan stupa mustika. Ya, di bab itu Buddha mengajak sangat banyak bodhisatwa berdatangan ya. Jadi tubuh Fansen Four ya, Fansen Four banyak yang datang berkumpul. Oke, kita lanjut. Silakan Juni Secie. Oke, kita lanjut ke kuis kedua. Titik-titik yaitu mengetahui kebaikan dan kejahatan. A. Kemahatauan. B. Keagungan. C. Keakuan. D. Ketaatan. Dan E. Keadilan. Silakan dijawab sesiang saja. Diisi ya titik-titiknya. Ya. Ada beberapa jawabannya. Ya, Masih ada waktu? Silakan sesiang saja. Oh ya, sudah di close ya. Nah, jawabannya adalah yaitu mengetahui kebaikan dan kejahatan. Jawabannya adalah A. Kemahatauan ya. Next saja. oke. Nomor 3. Isilah titik-titik di bawah ini. Segala sesuatu titik-titik dari sebab dan kondisi, dan segala sesuatu titik-titik karena sebab dan kondisi. A. Rusak, lenyap. B. Bertahan, lenyap. C. Muncul, bertahan. D. Muncul, rusak. E. Muncul, lenyap. Ya, ini sering ya, masa sering kata-kata ini ya, sering muncul ya di dalam ceramah master ya, dalam Mandarinnya ya. Oke, saya lihat jawabannya satu nih, sama semua. Ya. Ya, oke, sudah di close. Jawaban yang benar adalah segala sesuatu muncul dari sebab dan kondisi, dan segala sesuatu lenyap karena sebab dan kondisi. Jadi yang benar adalah E. Silakan Juni Sucie. Ya. Kita lanjut ke kuis keempat. Kemahatauan sempurna adalah sravaka. Tercerahkan melalui kontak dengan kondisi lingkungan adalah A. Bodhisattva, B. Pratekya Buddha, C. Buddha, D. Sangha, dan E. Dewa. Silakan dijawab sesiang saja. Ya, sudah di close ya sesiang saja ya. Ya, kemahatauan sempurna adalah sravaka, tercerahkan melalui kontak dengan kondisi lingkungan adalah jawabannya Lihat, Pratekya Buddha. saya lihat cuma satu nih yang jawab 4B. Ya, benar. Oh, ada yang baru Banyak masuk kan jawabnya lagi. C ya. Iya, benar. Terjebak ya. Silakan supaya saja. Ya, pertanyaan kelima. Metode ajaran dari semua Buddha disebut titik-titik. A. Keyakinan menakjubkan. B. Menjaga sila. C. Kebijaksanaan menyeluruh. E. Pandangan menyeluruh. D. Pandangan menyeluruh. E. Pengetahuan akan jalan pencerahan. Ya, sudah ada yang mulai menjawab. Nih, sudah mulai masuk. Yang benar itu yang mana? Ini berlomba dengan signal kita ya. Ya, sudah di close ya saja. Oke, sudah di close oleh Johannes Sesiong. Jawaban yang benar adalah C. Kebijaksanaan menyeluruh. Ya, itu adalah metode ajaran dari semua Buddha. Oke, silakan lanjut. Ya, kita lanjut ke kuis ke-6. Di bab mana Buddha merekrut bodhisattva untuk menyebarluaskan dharma? A. Bab keyakinan dan pemahaman. B. Bab panjang usia Tathagata. C. Bab kemunculan stupa mustika. D. Bab perumpamaan. Dan E. Bab guru dharma. Ini mudah-mudahan semuanya bisa benar ya. Ya, Sepertinya semuanya benar. ya sepertinya semuanya benar ini.
Ya, sudah di close. Nah, di bab mana Buddha merekrut bodhisattva untuk menyebarluaskan dharma? Jawabannya adalah ini banyak yang benar ini. Ya, jawabannya adalah bab guru dharma. Baik, kuisnya sudah selesai ya. Ya. Oke, kita sementara kita menunggu ya Ya. peserta yang benar dalam menjawab kuis. Kita lanjut ke sharing. Ada yang sharing lagi sesi saja? Kalau belum ada ya, ini Juni Suci tadi. Oh, ada Ong Chi Wei Sesiong. Ya. Oke, saya berikan kepada Ong Chi Wei Sesiong untuk sharing terlebih dahulu. Kan En Sesiong. Cảm ơn sư chị, cảm ơn sư phi sư chị, cảm ơn Jinati sư chị ya. Cảm ơn sư Sung sư chị, cảm ơn kepada master yang sudah selalu membimbing kita setiap hari ya. Ya cảm ơn buat teman-teman tadi sharing Hokai Sesiong, Joanna Sesiong, Gunawati Sesiong ya. Ya jadi memang cảm ơn ya Sesiong Sesiong tadi sharing-sharingnya dari Sesiong ya. Ya memang ya kita untuk meninggalkan hidup keduniawian ini kan berkeluarga ini kan belum mampu ya. Ya kita namun mengambil keputusan di jalan bodhisattva dunia ini ya. Ya dan juga sedikit demi sedikit terus berusahalah berusaha membangkitkan begitu ya kebijaksanaan ya, dari Buddha ya. Nah memang tadi kalau disampaikan ya untuk bisa menyerap di dalam batin kita sampai mendalam, ya memang tadi Hoklesisian juga sampaikan untuk mencatat ya, memang ya ini sangat diperlukan sekali ya untuk kita bisa mencatat. Dan ada satu buku catatan yang, mohon maaf ya ini dalam tanda kutip ya, ada satu buku catatan yang kita bawa dari kehidupan dan selanjutnya terus menerus begitu. Ya, jadi kalau buku catatan yang biasa mungkin kita pakainya di kehidupan ini, namun ada buku catatan yang kita bawa dari kehidupan ke kehidupan selanjutnya. Nah, buku catatan inilah yang biasa suka dikatakan adalah batin kita ya, batin kita. Nah, oleh sebab itu tadi Master sering berkali menyampaikan tentang sebab dan kondisi. Nah, oleh sebab itu di dalam meningkatkan kesadaran ya karena untuk bahwa tidak sedang tidur, namun kita bisa bangkit dan sadar, itu memang kita harus berusaha untuk mencatat. Ini memang tidak mudah ya, karena ini sering lupa ya kadang ya. Jadi kita perlu mencatat sebab dan kondisi setiap saat dalam batin kita. Yang suka dikatakan adalah apabila kita sedang makan, kita tahu kita sedang makan. Nah, oleh sebab itu kita berdoa terlebih dahulu, begitu kan ya. Apabila kita sedang melakukan sesuatu, kita mencatat dalam batin kita apa yang kita sedang lakukan. Apabila ada perasaan tidak suka, kita mencatat, oh ini ada perasaan tidak suka dalam batin kita. Dan dengan prinsip kebenaran kita berusaha ya mengatasi kerisauan-kerisauan yang timbul karena setiap hari kan di dalam hidup berkeluarga atau berumah tangga begitu ya dan juga di dalam kerumunan orang banyak ya kerisauan itu tadi selalu juga akan timbul. Namun dengan kita mencatat batin kita tidak maka batin kita ini tidak akan mudah-mudahannya tidak akan tertutupi oleh perasaan karena perasaan itu lebih cepat daripada kita mencatat perasaan suka dan tidak suka ini. Oleh sebab itu mencatat dalam batin sehingga membuat kita lebih sadar apa yang terjadi dengan batin kita dan sebab kondisi yang terjadi di lingkungan kita saat ini. Nah itu memang satu proses mencatat yang berusaha kita lakukan ya dalam kehidupan ke kehidupan sehingga kita bisa sadar dan bisa terbangkitkanlah sedikit demi sedikit ya. Semoga kita ya bisa terus berjalan di jalan bodhisattva dunia ini dengan terus bersemangat ya. Kan ya, Jiniati Sice kan Sufetan Sice kan Sisung Sice kan Ya, kan ya Ong Chi Wei Sesiong benar ya, yang Sesiong bilang mencatat dengan batin ya. Jadi kalau saya sendiri mengartikan ya bisa bahwa kita kan kalau kita memiliki ada kesadaran dalam setiap tindakan kita ya, pikiran ataupun ucapan kita, maka itu akan tercatat di dalam kesadaran kita. Nah, oleh sebab itu
akan menjadi kalau kita menyadari apa yang kita lakukan ini adalah benar atau salah, kemudian kita merubahnya, kalau salah kita merubahnya, nah itu tentu akan membantu kita dalam membentuk habit kita ya, kebiasaan kita. Tetap berada dalam kondisi di mana sadar bahwa yang kita lakukan itu hendaknya adalah yang benar, yang ini adalah salah. Jadi itu dengan mencatat dengan dalam batin kita itu mengingat selalu apa yang sedang kita lakukan itu tentu akan membantu ya pembinaan diri kita sendiri. Itu yang saya tanggap ya dari maksudnya saya dapatkan dari sharingnya Ong Chiwei Sesiung. Karena Sesiung atau sharingnya ya sangat membantu. Baik, ini ada Vivi Liang Sejie yang raise hand. Silakan Vivi Liang Sejie untuk sharing. Setelah itu baru kita masuk kepada pemenang kuis ya. Silakan Vivi Liang Sejie. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩苏菲dan师姐satu. Sorry ya namanya lupa. Oke, naskah sutra atau menggunakan bebungaan, dedupaan, untaian kalung, panji, tirai sutra, minyak wangi, pelita minyak samin sebagai persembahan pada sutra ini. Jasa kebajikan daripada orang ini adalah tiada terhingga dan tiada batas, mampu membangkitkan kebijaksanaan menyeluruh. Dengan pembungaan dan dedupaan ini melambangkan moral kebajikan dan juga dipergunakan untaian kalung dan peralatan lainnya untuk memperagung tubuh Dharma yang menyebarkan prinsip kebenaran dan melindungi ajaran sutra. Dikarenakan ada tekad, lalu memulai praktek. Dikarenakan ada praktek, lalu memasuki jalan. Orang ini melepaskan dharma duniawi untuk memasuki jalan Buddha dengan keyakinan murni, meyakini dan memahami, meninggalkan kehidupan berkeluarga dan memasuki jalan. Dan ini bisa membangkitkan kebijaksanaan menyeluruh dari Tathagata. Dan juga dengan kebijaksanaan menyeluruh ini untuk kita mengetahui metode ajaran dari para Buddha. Tahu akan benih sebab dari semua makhluk. Inilah orang bijaksana yang telah memasuki jalan dan dapat memahami kebijaksanaan menyeluruh dari Buddha dan dapat membabarkannya secara luas kepada orang-orang, hal yang tak akan mampu dilakukan tanpa kebijaksanaan Buddha. Dan juga Buddha dapat melihat penyebab dan benih dari semua makhluk. Dan juga Buddha dapat membimbing kita dari kesadaran jahat ke kesadaran yang bajik dengan menggunakan dharma kebijaksanaan yang sesuai. Dan juga dengan kemahatauan. Buddha tahu akan segala benih dari jalan pencerahan. Dan tahu hukum sebab akibat. Dan juga Buddha telah mencerahkan diri sendiri dan orang lain sehingga praktek pencerahannya itu menjadi sempurna. Dan juga kebijaksanaan Buddha dilengkapi dengan 3 pengetahuan. Cảm ơn sư Siong Sư Chị. Ya, Kan Vivi Liang Sejie yang selalu berbagi kesan batinnya ya dan apa yang didapatkan. Oke. Sesiung Sejie, ada satu yang saya berbagi sedikit dulu ya di bagian dari penjelasan naskah sutra ya atau menggunakan bebungaan, dedupaan, untaian kalungnya. Nah, ini Master ada menjelaskan tentang kondisi saat Sang Buddha membabarkan Dharma, bagaimana mempermegah ladang pelatihan. Nah, Sesiung Sejie ada merasakan nggak kalau saat kita di Ceci ada orang-orang yang berkontribusi ya untuk mempermegah ladang pelatihan kita. Kira-kira mungkin Sesiung Sejie sudah bisa terpikir ya siapa yang saya maksud, orang-orang apakah yang saya maksud, nanti boleh berbagi ya. Setelah pemenang kuis ini kita undang untuk sharing ya.
Selamat kepada pemenang kuis nomor 1 Chua Maria Sece Jambi, yang kedua Herianto Sesiung Tebing Tinggi, yang ketiga Surya Metal Sesiung dari Makassar. Kuis keempat tidak ada pemenang, kelima tidak ada pemenang, yang keenam Yeni Lukita Sece dari Medan. Baik, apakah dari para pemenang kuis ini ada yang bisa sharing? Oke, Herianto Sesiung izin tidak sharing. Oke, Kan-en Sesiung, nextnya semoga bisa sharing ya. Chua Maria Secie juga izin tidak sharing. Baik, nextnya ya Secie. Selanjutnya kalau begitu Surya Metal Sesiung dari Makassar. Surya Metal Sesiung dari Makassar, apakah bisa sharing? Saya coba cek ya. Oke, karena tidak ada ini resen. Jadi Yeni Lukita Secie dari Medan. Apakah bisa sharing? Yeni Lukita Secie dari Medan. Oke, tampaknya izin nggak sharing ya Surya Meta Sesiung. Oke. Yeni Lukita Secie juga diam ya. Baik, kalau begitu kesempatan kita berikan kepada Rosi Secie untuk sharing. Silakan Rosi Secie. 是前门早安，早安，早安大家，感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩terlebih kepada moderator hari ini, Sufai Secie dan Juniati Secie. Jadi saya izin membagikan kesan batin yang saya pertanyakan di dalam diri dan jawabannya. Jadi mengenai topik atau judul hari ini, perihal meninggalkan kehidupan berkeluarga dan memasuki jalan dapat membangkitkan kebijaksanaan Buddha. Jadi ada pertanyaan di dalam diri saya, mengapa dikatakan meninggalkan kehidupan berkeluarga gitu. Sedangkan kita banyak insan-insan suci terutama yang diantaranya adalah bodhisattva berumah tangga gitu kan. Selain praktisi yang meninggalkan keduniawian. Lalu saya izin menemukan kesan batin saya, tapi ini saya masih tahap pembelajaran, jadi ini hanya kesan batin, izin berbagi. Yang saya dapatkan adalah perihal mengenai berkeluarga. Pertama, saya mendapatkan bahwa diingatkan bahwa kita di dunia saha ini terlahir dan berpulang itu akan diri kita sendiri. Itu jadi lahir dan pulang adalah kembali pada diri kita sendiri. Lalu berkenaan dengan memiliki keluarga dan lain adalah jalinan jodoh pendukung di sekitarnya. Lalu yang kedua yang saya dapatkan adalah meninggalkan kehidupan berkeluarga mungkin bisa menjadi adalah berdiam di dalam praktisi spiritual ya, atau dikatakan mungkin sangha seperti itu, pembina diri. Jadi di dalamnya terdapat esensi kesucian bebas dari nafsu keinginan yang dikatakan hari ini dalam kisah keseharian Gunawati Secie mengenai bersih itu sendiri, bersih dari noda. Esensinya seperti itu. Lalu yang ketiga yang saya dapatkan adalah dalam kehidupan berkeluarga, ini semua tergantung pada kuat atau tidaknya pembinaan diri seseorang. Karena kita dapat melihat di kehidupan ini, pada saat insan tersebut menjalani kehidupan ini, awalnya reputasinya sangat baik dan sebagainya. Tetapi terbelenggu yang seperti Secie bilang, atau Secie bilang, terbelenggu, terikat, termelekat oleh 3 noda batin. Jadi tadi Sesiung mengatakan mengenai keserakahan salah satunya. Jadi karena adanya cinta kasih individual di dalam kasih keluarga dekat, sehingga belum dapat memasuki jalan utama kebijaksanaan yang menyeluruh.
karena masih terdapat yang terbelenggu tersebut. Sehingga meninggalkan kehidupan berkeluarga bisa diartikan adalah mulai menapaki jalan tengah, artinya bersikap dalam keseharian maupun kehidupan pembinaan diri menjadi jalan tengah, netral, tidak memihak salah satu sudut atau salah satu sisi. Sehingga dalam melihat itu dapat lebih jernih dan jiwa kebijaksanaan dapat bertumbuh dan berkembang. Dengan itu mengubah cinta kasih yang tadinya individual menjadi cinta kasih universal, memiliki kondisi batin yang seluas jagat raya. Sehingga dengan setahap demi setahap membina diri di jalan tengah ini, jalan bodhisatwa, jalan menumbuhkan kebijaksanaan tersebut, sehingga ini menjadi dikatakan kenapa bisa membutuhkan tiga tubuh dan mengapa bisa Hyang Buddha itu sungguh agungnya dan dari kehidupannya sebab kausal terakhir di dunia ini mengajarkan kita semua dari tata cara hidupnya memesan memberi pesan di dalamnya, yaitu perlu wadah yang terpilih dan jalinan jodoh yang erat kuat, pembinaan dirinya berkapa-kapa menghadapi ujian dan sebagainya, tempaan, lalu perlu klik dengan kesejatian atau hakikat kebudayaan itu sendiri, yaitu jalan tengah itu sendiri yang sudah didapatkan atau tercerahkan itu sendiri. Lalu kemudian ini masuk menjadi sutra untuk ditapaki setiap insan. Setiap insan terdapat sutra di dalam kehidupannya. Ini seperti layaknya insan-insan suci yang berasal dari keluarganya yang mampu untuk bersumbangsi waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya, merelakan anggota keluarganya untuk berbagi, membantu orang lain lebih meluas, membuka cinta kasih yang tadinya individual menjadi universal. Cảm ơn大家. Kanan Rosi Secie, waduh, luar biasa ya Rosi Secie, memiliki pemahaman yang cukup mendetail ya. Di sini jadi saya sendiri mendengarkan sharing Rosi Secie, merasakan bahwa perlu nih banyak belajar lagi nih ya. Rosi Secie bisa satu persatu poin dipahami dengan jelas ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kita melihat dari kisah Sang Buddha, kisah kehidupan Sang Buddha sendiri dalam perjalanannya hingga mencapai kebudayaan ini, itu tidak terlepas adanya keyakinan yang kuat, kemudian ikrar agung yang tetap kokoh, dan praktek di jalan bodhisatwa hingga adanya pencapaian menjadi kebudayaan. Nah, dari sini kita belajar dari guru kita ini, pelatihan diri ini ya, seperti yang tadi Rosi Secie bilang, bahwa kita pembinaan diri itu perlu ada wadah ya yang tepat. Dengan pembinaan diri itu harus yang kuat ya, dengan kata lain harus memiliki ikrar agung yang kuat, yang tidak goyah dari kehidupan ke kehidupan. Ya, seperti itu yang saya tangkap. Kan sekali lagi Rosi Secie atas sharingnya. Secie, apakah ada yang ingin sharing lagi? Waktu sudah menunjukkan jam 9 ya. Ya. Oke. Nah, sebelum menutup ya, saya dari tadi itu berpikir ingin membagi sedikit tentang memperagung ya ladang pelatihan diri. Nah, Secie di dalam setiap kegiatan kita di Secie selalu ada orang yang berkontribusi di belakangnya, yaitu para tim dekor. Nah, mereka dengan sungguh hati memikirkan, mendesain, mau mendekor tempat kegiatan atau tempat training lah, atau tempat pelaksanaan ke suatu kegiatan itu harus seperti apa supaya orang yang datang bisa mendapatkan kenyamanan, juga bisa merasakan suasana yang agung, suasana yang penuh hikmah. Nah, mereka adalah insan-insan Secie, relawan-relawan yang berkontribusi di balik layar.
jarang sekali ada orang yang memperhatikan ataupun menyebut mereka. Padahal mereka lah orang yang benar-benar mendukung ya, mendukung pembinaan diri kita, memberikan kepada kita sebuah tempat ya, pelatihan diri yang sangat megah di dalam seci, walaupun semua dekor itu adalah berpadu pada kesederhanaan, itu adalah keindahan, tetapi dikerjakan dengan penuh kesungguhan hati, sehingga membuat kita begitu memasuki ruangan, merasakan ya suasana hikmah tersebut, suasana agung tersebut ya, rasa nyaman, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ataupun pelatihan-pelatihan dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh hati yang tenang dan bisa berkonsentrasi. Orang-orang yang menciptakan suasana seperti itu untuk kita, dan kita harus sangat kangen ya kepada mereka, para tim dekor. Oke, kalau di sini di Jakarta ya, di komunitas yang saya tahu ya, itu ada Liang Mei Sijie, ada Jenny Lim Sijie, kemudian ada Olivia Sijie, ada Elisa Sijie, ada Pong Sijie. Ya, mereka lah yang selalu saya lihat setiap ada acara kegiatan, terutama kegiatan besar ya di Jingsetang, mereka yang bekerja dari awal, mulai mendekor ya, dan selalu berusaha mencari menggali ide-ide baru bagaimana supaya ya Jingsetang ini didekor sehingga indah dan menyenangkan, lain daripada yang lain itu, sehingga setiap orang yang datang itu mendapatkan suasana yang pertama sudah langsung merasa begitu homey, begitu senang. Oke, jadi kita sangat kangen kepada para tabusa kita itu. Kangen Juni Suci. Nah, ini adalah sesuatu yang ingin saya sharing dari tadi ya, kebahagiaan yang saya rasakan, sukacita dan rasa kangen saya kepada tim dekor. Iya, sama ya, survei Sece ya. Di Medan juga ya. Kalau kita kalau tim dekor itu sudah mendekor ruangan itu, begitu kita masuk ke ruangan, kita merasa ada sesuatu yang sangat hikmat sekali ya, Sece ya. Ya, Jadi betul. di Medan ada tim yang kita Sece yang sangat sampai itu ya, sampai kainnya itu berapa senti itu juga harus ini ya. Waduh, luar biasa sekali. Jadi ada tim dari Hui Message ya, dengan beberapa sece yang sangat luar biasa sekali yang selalu mendekor ruangan. Kangen. Iya, Ya. sangat luar biasa ya kita di Seci. Begitu banyak bodhisatwa ya di sekeliling kita. Oke, karena waktu juga kita harus berpisah hari ini. Jadi silakan ya Juni Suci untuk menutup, mengajak kita untuk memberi penghormatan. Sebelumnya kangen kepada semua tim Sinfas yang host yang terus bertugas, dan juga kangen kepada Kosakata ya. Oke, masih ada pembacaan kosakata. Silakan. 感恩师公上人开示，感恩师姑师伯。静思妙莲华寻法香与会. Kosakata寻法香bab 17 pembedaan jasa kebajikan episode 1591 meninggalkan kehidupan berkeluarga dan memasuki jalan dapat membangkitkan kebijaksanaan Buddha. Antai, damai. Yinzhong, benih sebab. Li Shi Yuanrong, prinsip dan fenomena selaras sempurna. Ranteng Shumi, menyalakan pelita dan menjaganya agar terus menyala. Zhicang, perbendaharaan dari kebijaksanaan Buddha Jana Garbha. 感恩师姑师伯，大家早上好。 Ya, kangen Xiao ya. Ya, kangen kita tutup ya Sinfas yang hari ini. Kangen kepada tim Sinfas yang, kangen kepada Sesiong Sece yang sudah mengikuti Sinfas yang pagi ini, kangen kepada mitra bajik saya Supei Sece ya. Kita tutup dulu Sinfas yang pagi hari ini. Silakan berdiri Sesiong Sece. Silakan beranjali. Mari kita beri penghormatan kepada Buddha dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kangen Sesiong Sece. Kita jumpa lagi ya besok Sesiong Sece. Kangen Supei Sece. Kangen Sece. Kangen Sesiong Sece. Cảm ơn sư song sư姐们。 感恩师兄师姐，感恩。
Ya, 感恩 Juni 师姐，感恩智慧师姐。 sampai jumpa.